Bapak Ibu karena waktunya mungkin hanya sekitar 15 menit. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ini merupakan perangkat yang fungsinya satu sebagai layar komputer, kedua sebagai layar LCD. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan ini nanti tidak perlu lagi membawa proyektor ini, ya layarnya atau LCD-nya itu tidak perlu dibawa lagi. Cukup Bapak Ibu membawa laptop atau flash disk. Tadi Bapak Ibu sudah melihat cara menyalakannya ya. Yang pertama itu di sini ada tombol power. Silakan Bapak Ibu langsung pencet saja ini yang sekarang warnanya putih. Ya. Tadi karena sudah dipencet ya udah nggak apa-apa ya. Tinggal pencet saja. Itu otomatis akan menyala kayak gitu ya. Kayak laptop berarti ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ditampilkan di layar SCR ini merupakan layar yang tampilan dari laptop. Untuk mengkoneksikan layar SCR dengan layar laptop cukup gunakan kabel HDMI atau VGA saja sesuai dengan yang ada di laptop Bapak Ibu panjenengan. Kemudian diatur nih Bapak Ibu di sini caranya. Di sini ada tombol menu. Kemudian di sini juga ada Touchscreen beda ya. bawah juga ada. Ada 3 tombol menu. Silakan Bapak Ibu bisa dipilih yang mana. Kemudian ini tampilannya adalah tampilan layar HP, layar laptop. Kemudian kalau kita ingin ganti, caranya seperti ini. Kita klik di sini. Kemudian pilih menu. Nah, ini akan menunjukkan mana yang sedang aktif. Ini karena tampilannya layar laptop berarti HDMI. Kemudian kita gunakan yang lain, misalnya kita isi. Ini kayak komputer berarti. Ini akan berubah tampilan menjadi layar komputer biasa. Kita tunggu dulu sebentar. Bisa pakai kayak remote gitu. Dari saya. Bluetooth connected. Oke, yaitu tampilannya kebetulan sudah saya install aplikasi WPS dan Google Chrome juga. Oke. Ya, itu tampilan layarnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau ngajar, itu filenya sudah ada di flash disk. Itu tinggal dicolokkan saja. Kemana Pak itu? Sana. Ya, ketika kita memiliki file di sini, ya di flash disk, filenya itu boleh dalam bentuk PDF, Word, Excel maupun PowerPoint itu sudah bisa. Ya. Di colokannya itu ada 2 colokan paling depan atau di belakang itu yang terlihat ada antenanya itu colokannya banyak sekali. Ya. Apa Bapak Ibu aja yang langsung mempraktekkan yang bawa flash disk? Ada yang bawa flash disk? Ya silakan boleh Bapak Iyo. Nggak tahu sini apa. Ya nggak apa-apa. Kita langsung aja colokan. Monggo Bapak. Pan Bu Ida. Kemarin depan nggak bisa. Sekarang bisa. Sekarang bisa Bu. Oke, itu otomatis akan di-scan dulu ya filenya. Kemudian kalau sudah masuk, silakan Bapak Ibu boleh klik dispatch 2 kali ya, secara cepat. Nah, itu akan tampil ya seperti di laptop komputer biasa. Kemudian dipilih filenya di mana, misalnya USB drive F, ya diklik. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa membuka langsung filenya. Ya. Nah itu untuk file PPT-nya. Ya itu silakan bisa. Klik pakai remote itu bisa. Ini dicoba ya Bu Ida.
Ini tampilan dari PowerPoint ya, kita akan dijalankan atau ditekan tombol F5. Kalau tidak bisa pakai remote, cukup dipencet saja. Wika, dipraktekkan, minta tolong. Layar sempit. Nah, itu akan otomatis berjalan ya. Tinggal Bapak Ibu pakai jari saja, dipencet 1 kali, otomatis akan berjalan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Pakai pennya aja. Jangan pakai sendiri. Kembali Bu. Boleh pakai pena. Ini kebetulan biasanya dilengkapi 2 pena. Ya, itu seperti itu. Ya, ini Bu Iga juga membawa yang dari rumah, ternyata bisa dipakai. Belum Pak, nanti itu yang untuk menulis nanti nggih. Ini untuk menampilkan dulu. Hanya menampilkan. Kalau yang ini hanya menampilkan. Ya, silakan dilanjut nggak apa-apa Bu Iga. Yang lain Ya. sekarang. Oke. Ya, ini harus sampai finish dulu itu baru nutup. Ya. Kalau di laptop kan klik kanan and show, itu kan kalau di sini tidak ada pilihannya. Ada. Ya itu insya Allah sudah ada. Silakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana tadi mau Ada nggak videonya? Ada videonya tuh. ya mau nyetel video juga bisa, silakan. Assalamualaikum. Ya ini mungkin apa ya aplikasi pemutar videonya belum cocok, nanti bisa saya downloadkan kembali. Nanti saya downloadkan aja Pak, VLC ya, pakai VLC nanti insya Allah bisa semua. Oke, berikutnya kita gunakan layar yang namanya board. Board itu untuk menulis. Bot ya namanya. Board, ya. Pada menu, klik bagian yang menu, kemudian klik board. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ya. Cuma ini boardnya itu ketika di layar PC itu tidak selengkap ketika menggunakan Android. Nanti setelah ini kita gunakan Android juga. Ya. Ini kita bisa mengatur warna dari penanya. Ada 3 pilihan ya. Pena ujung atas, ujung bawah, kemudian bisa menggunakan jari. Itu warnanya bisa kita atur. Nulis Bu, nulis. Coba boleh. Ya, masuk. Nah, agak itu ya untuk menulisnya. Kemudian coba Bu dibalik penanya dibalik. Nah, ya nanti dihapusnya bisa kalian. Ya. Kemudian coba pakai jari, jangan dihapus dulu. Ya, itu ya bisa ujung yang lebih besar atau yang kecil, kemudian pakai jari. Kemudian untuk menghapus kita cukup gunakan telapak tangan kita. Masya Allah. Nah, gitu ya. Ya, buat itu ya. Oke, kemudian halaman ini bisa disimpan juga. Kemudian halamannya juga lebih dari 1 bisa. Untuk menambah halaman, tekan tombol plus yang ada di sini. Nah, plus dan seterusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Untuk kembali ke layar desktop silakan bisa guna. Ya, oke. Itu untuk mengajar itu silakan sudah ada beberapa menu, ada penggaris, kemudian ada piano juga, seterusnya. Nah, ini ketika sudah ruler, ketika kita menggunakan pena itu otomatis akan menjadi lurus, ya. Akan lurus dengan sendirinya, menyesuaikan dengan garisnya. Ya. Ya. Kemudian coba yang piano Bu. Di layar yang berikutnya, layar nomor 3. Ya, boleh nggak Bapak? Ya, di ya,
Barangkali Bapak Ibu ya, pengen mainnya juga bisa. Ya. Oke. Terus lagi Bu, nggak apa-apa. Ya, coba yang function Bu. Ya, itu Bapak Ibu yang ngajarnya matematika, itu misalnya kita mau membuat titik koordinat, ya tidak perlu pakai papan tulis lagi, tidak perlu menggarisi satu-satu karena sudah ada semua. Seperti itu. Dibawa ke sini naik ke sini. Ya, mungkin yang lain bisa Bapak Ibu gunakan sendiri ya. Nanti dicoba-coba. Ya, apa monggo Bapak Ibu yang mau maju ke depan dulu, silakan. Mau mencoba dulu. Ini ada bukan kerjanya, ribet, tapi yang dikerjakannya di situ. Coba. Tes bisa di. Naskah itu aja naskah. Nggak ada. Kemarin kita nyoba juga untuk yang seperti itu belum bisa Pak. Iya, kemarin yang seperti itu belum bisa. Tapi nanti kita coba yang di versi Android-nya ya Pak. Ini kan belum di versi Android. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah menggunakan layar ini, ingin kembali ke layar semula, cukup klik dengan desktop yang ada di bagian pojok bawah. Nah, itu seperti itu. Ya, menyimpan. Oke, mau menyimpan Bu. Coba Bu kembali lagi yang tadi. Itu klik mana Bu? Nah, itu selain itu Bapak Ibu juga bisa ekspor. Iya, coba Bu. Coba bisa nggak? Image Bu, coba Bu. Itu hanya untuk mensari Bu, bukan menyimpan. Itu mensari Bu. Bukan, itu untuk mengekspor, berarti memasukkan, mengekspor, mengeluarkan ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kita akan beralih ke layar yang Android. Tekan menu, kemudian pilih Android. Nah, di Android tampilannya agak berbeda dengan yang tadi PC ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba Bu, sebelum kita lanjut, kita foto dulu Bu bersama-sama. Di bagian menu, kemudian klik alat visualizer. Nah, jadi ketika misalnya Bapak Ibu kemarin yang ikutin PPG, tidak perlu lagi rekamannya menggunakan HP, cukup pakai alat ini saja. Bisa. Kemudian alat, ya seperti perekam layar sudah bisa. Alat visualizer Bu, alat visualizer. Iya, yang di sini. Semua. Iya. Belajarnya kan geser-geser dibawa ke sini. Iya, Pak. Pas kalau terus di sini. Kameranya bisa Alat visualizer. Ini untuk foto. Seperti ini. Ya, nanti ini akan mengikuti gerakan. Nah, seperti ini, fokusnya autofokus. Seperti ini. Siapa yang bersuara atau bergerak akan mengikuti. CCTV. Coba berikan. Coba. Kita foto dulu nih. Cekrek. 1, 2. Iya. Sekali lagi. Boleh? Lagi. 1, 2. Oke. Paling senang Pak ini Pak foto. Ya, sekali lagi. Oh, boleh. Yang belakang kali ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Bapak ikut Bapak, Bapak mau ikut Bapak. Ayo, Bunda. Ini emisinya juga. Nah, 1, 2. Oke. Ya, ini untuk keluar ya, boleh. Keluar. Ada, fotonya ada nggak itu? Oke, untuk melihat hasil gambar foto yang tadi silakan dipencari kemudian publik.
Kirim humas. Nah, itu otomatis ada. Itu ya. Bisa. Lanjut berarti tahun depannya. Nanti aja. Oke. Nanti mau sekalian praktek. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau sekalian praktek besar. Monggo. Maju. Ya. Informatika, guys. Ayo yang mau mempersiapkannya supaya merabanya lebih lancar lagi. Ini alat ini kayak gitu ya. Oke, Bu. Berikutnya kita akan menggunakan layar. Jangan buka di dulu. Itu ini aja. Kembali tutup dulu. Nah, untuk menutup ini boleh klik tombol kembali. Nah, di sini ya. Kembali atau tidak gitu ya. Silakan Bu Yun boleh ke depan. Lanjut untuk membuka layar untuk menulis pada mode Android, silakan Bapak Ibu klik Note. Ya, ditunggu. Nah, ini tampilannya jauh lebih lengkap tombol-tombolnya daripada yang tadi di PC. Kayak gitu. Ya. Oke. Bu Yun silakan. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu ketika ngajar, siswa disuruh maju ke depan. Itu bisa sekaligus 2 atau 3 siswa dengan layar yang sama. Caranya bagaimana? Silakan klik mode dual. Mungkin klik ya mode dual. Dual. Bentuk yang gambar orang. Dual. Ya, dual. Sebelah kamera, semuanya Ya, kamera. nah ini. Nah, Sebelahnya. oke. Kemudian pilih mau 2, 3 atau 4. Ya, itu Sama dibagi menentukan 2 ya. papan tulisnya. Oke. Iya. Oke. 3. Oke, Bapak Ibu relawan satu lagi silakan maju. Boleh. Ya. Oke. Ya. Silakan masing-masing kita jadi siswa dulu ya. Berarti ketiganya silakan menulis di areanya masing-masing. Coba nulis besok. Dan nanti menulisnya di areanya melebihi areanya masing-masing atau melebar. Itu nanti ada batasan itu sebagai fungsi untuk membatasi. Jadi tidak bisa lebar kayak gitu. Akan ada di layarnya sendiri-sendiri terus kayak gitu. Ya, silakan dicoba. Silakan tulis nama lengkap boleh. Pakai tangan kalau sudah tulis pakai tangan coba. Ada tangan beda masih di sini. Nulis angka boleh. Jempolnya nyeret. Ya. Oke, silakan kalau sudah selesai boleh dihapus. Selamat mengikuti. Oke, dicoba dihapus. Bisa langsung hapus ya? Ya, pakai ini boleh enggak harus semua telapak tangan boleh. Ya, oke. Nah, pelan-pelan aja. Pak Bayu barangkali coba Pak, mundur. Ya, Bosum, tolong dihapus yang bersih. Oke. Itu belum bersih Bu Sum. Ya, terus. Bosum satu-satu. Cukup kayak gini aja langsung ya. Iya. Gitu ya. Nah, kayak gitu aja. Oke. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Itu ya. Ketika murid kita disuruh maju bisa 2, 3 atau 4 sekaligus kayak gitu. Ya, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti tinggal kalau mau kembali ke mode normal, silakan klik kembali. Kayak gitu ya. Boleh minggu depan tuh langsung. Oke. Pada ngantri. Iya. Ada lagi sampai sini? Bu, Bega, main map coba. Nah, ini kalau kita awal pembelajaran biasanya kita akan menyamakan mind map-nya dulu pembelajaran. Ini mind map-nya seperti apa? Kita bisa gambarkan melalui XR ini. Kemudian kolomnya itu nanti akan menyesuaikan dengan lebarnya. Lebarnya menyesuaikan sendiri kayak gitu. Coba Bu, lebih dari itu Bu. Ada panjang Bu. Agak panjang menulisnya. Kingdom apa gitu? Kingdom of Heaven gitu aja. Nah itu. Yang agak panjang Bu. Panjang 2 kalimat, 2 kata. Coba ya.
Nah, itu seperti itu akan mengikuti panjangnya otomatis gitu ya. Enak. Ya, bisa ditambahkan juga kalau misalnya di subbab ada subnya lagi. Nah, itu seperti itu. Ya. Kalau dihapus, Wiga bagaimana? Cukup? Bukan itunya. Nah, itu kan ada tanda mim. Itu silakan dipencet aja mimnya. Nah, itu akan menghapus. Bisa seperti itu juga caranya. Oke? Selanjutnya bentuk. Ya, penggaris dulu. Bapak Ibu yang ngajar matematika, monggo salah satu silakan bisa ke depan. Langsung mempraktekkan saja. Kalau dia digabungkan dengan tampilan ribet gimana? Tidak bisa. Belum bisa Itu ya? belum bisa Pak, belum bisa. Yang tampilan langsung ribet ya. Ya, penggaris silakan. Pakai itu boleh Pak, pakai pensilnya boleh. Nah, ini. Nah, ketika menggunakan matematika seperti ini, itu sebaiknya supaya menghasilkan lurus, kita layarnya menggunakan garis. Ya, layar bergaris. Juga layarnya yang bergaris dulu lebih bagus. Diklik pada bagian menu paling pojok bawah, kemudian klik tema. Coba. Menu, kemudian tema. Nah, itu temanya bisa Bapak Ibu pilih. Kalau ini kan hanya polosan, itu silakan bisa dipilih yang sesuai kebutuhan. Ya, bisa juga untuk menulis not lagu. Atau yang ngajar olahraga bisa untuk menggambar lapangan. Ini tas ini terus kembali Ya, lagi ini patah. V. Ya. Oke. Untuk menghapus yang lingkaran ini. Menghapus yang lingkaran ini apa kembali tadi? Di bersih aja Bu, klik Oh ya. bersih. Klik bersih. Kalau mau menghapus semuanya, tekan aja tombol bersih. Tapi kok lingkaran? Tadi. Sena. Kan? Nanti lurus sendiri. Oh enggak. Pakai pena Bu, coba Pak. Pakai penggarisnya nih Pak. Penggarisnya diklik, nah dipilih yang mana. Kemudian itu bisa diatur, nah ditarik sesuai dengan letaknya. Nah itu bisa ditarik seperti itu. Ya. Oke. Kemudian baru dikasih garis. Nah, ya, oke kalau sudah lurus, silakan bisa ditarik garis. Terus malu kembali. Hilang. Hilangkan ini. Di Silang berarti Pak. silang. Ya. Warnanya mungkin setiap garis bisa diganti warna ya. Nanti permainannya berarti di bagian pen Bapak Ibu main warna, pilih kayak gitu, warnanya yang berbeda-beda supaya murid itu nanti lebih jelas lagi gitu. Ya. Oke, begitu saja dulu. Ada yang mau mencoba lagi? Tadi yang langsung ke web belum bisa ya? Belum bisa kalau yang buat. Bahas soal yang sudah ada di sana. Iya, oke. Bu Titin, monggo silakan ke depan tambah halaman. Ya. Wah, kita maksudnya menulis yang langsung ya, menulis not ya Bu ya. Ya, notasi. Ya. Oke. Yang pertama klik tambah halaman dulu Bu. Tambah. Yang tambah, klik tambah. Kemudian berikutnya ke menu, kemudian tema. Ya silakan dipilih yang untuk menulis notasi. Nah, oke. Nah, silakan itu ya untuk guru seni budaya bisa langsung. Ya. Kalau untuk menulis notasi seperti itu. Silakan. Indonesia Raya Bu. Ya boleh silakan.
pakai tangan aja kalau mau menghapus. Bersih boleh nggak apa-apa, publik bersih. Kalau mau semuanya dihapus. Oke, seperti itu. Kalau mau kembali, silakan di menu, Mbak, ya keluar boleh. Nah ini untuk sebentar. Ini ketika kita sudah selesai, kemudian kita akan mengajar di kelas lain. Nah, file tersebut supaya kita tidak perlu membuat lagi dari awal, kita simpan. Caranya ketika tadi klik tombol keluar, ya kemudian kita pilih simpan. Kemudian langsung saja diberi nama filenya itu apa kayak gitu ya. Itu Seni diklik musik. dulu. Iya di situ, di sini. Lalu, nah kemudian misalnya nama filenya silakan diganti. Ya. Itu ngisor. Ya, itu ada di bawahnya Bu. Itu. Nah, diketik. Rakatan ya Pak. Hmm. Oke. Ya, oke. Sekarang file yang tadi akan kita buka lagi. Caranya klik di pencari. Pencari. Search. Search. Kemudian di tadi, nah itu di publik ya. Kemudian ada notasi balok. Klik 2 kali Bu yang sebelah. Nah, itu nanti otomatis membuka lagi karena tadi kan ada di halaman kelima ya. Nah, seperti ini. Iya, di halaman berapa kayak gitu filenya. Kayak gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Titin. Selanjutnya ketika Bapak Ibu mau mengajar, referensinya langsung dari YouTube. Misalnya ingin mencari video tutorial dari YouTube. Berarti yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah pastikan layar SR ini sudah terkoneksi dengan internet. Kembali dulu ya. Ini bukan dong di pad aja. Kembali. Di PC boleh. Ke PC. Ya, ke PC dulu. Ya, ditutup ke desktop. Tampilannya ke desktop. Kemudian Bapak Ibu bisa mengkoneksikan WiFi. Ini barangkali di sini ternyata WiFi-nya kurang bagus. Bapak Ibu bisa pakai tethering pakai HP-nya sendiri. Cukup klik di bagian yang ikon untuk mengkoneksikan, kemudian dipilih WiFi yang ada yang mana. Seperti kayak di laptop, sama persis. Ya, itu seperti itu. Kebetulan ini sudah connect kayak gitu ya. Atau cara yang kedua adalah kalau ada kabel internet itu bisa langsung connect kabel di bagian bawah itu ada. Kemudian kalau sudah connect internet, kita akan menggunakan misalnya langsung menggunakan video tutorial. Berarti kita langsung dari YouTube. Kita buka web browser, misalnya di situ pakai Google. Nah, karena dari YouTube itu biasanya berbentuk selain gambar kan berarti ada suara. Bapak Ibu, yang pertama ada juga adalah sebelum buka YouTube pastikan juga sudah terkoneksi dengan sound system. Ya. Atau boleh juga tanpa sound system. Kita sebenarnya di sini SR-nya sudah dilengkapi dengan sound system sendiri. Ya. Biga minta contoh Bluetooth-nya dimatikan dulu. Ya, ini Bluetooth-nya dimatikan. Kita dengarkan dulu pakai sound langsung dari ini. Di YouTube. Misalnya kita sumbernya dari YouTube. Ya. Namanya itu namanya sebenarnya bukan jazz, ya bukan smart classroom ya. Kalau alatnya ini sebenarnya namanya IDF, IFD, Interaktif Flash Digital, IFD, Interaktif Flash Digital. YouTube. Orang iso. Coba YouTube bisa. Iya. Ya, coba Bu. Pakai tethering nggak sih nggak Bapak Bu, coba Bu. Ya, ini sekaligus mencontohkan ya Bapak Ibu. Kita mengkoneksikan dengan internet. Sudah ada dengan YouTube.
Misalnya tutorial apa ya, barang punya channel YouTube? Payo Sadil. Ya, itu punya apa ya? Payo Sadil. Ngetik Payo Sadil aja muncul. Sadil. Itu ada. Kayak Smart TV, betul Bu. Sama persis seperti ini. Kita coba dengarkan dulu. Ini sih ganteng. Nah, betul. Ya, oke. Kita kebetulan punya channel YouTube salah satu. Itu yang kreasi aja Bu. Ya, itu yang short aja nggak apa-apa Bu, yang short. Yang sependek. Nah, itu dinyalakan. Semangat ya, itu kulit. Bebas. Itu tahun berapa? Itu ketika menggunakan sound langsung dari layar ya. Bu, juga minta di skip dulu, di pause. Nah, sekarang kita coba menghubungkan ke layar Bluetooth. Ya, kalau di situ tidak ada berarti di search tulis saja Bluetooth. Nah, itu Bluetoothnya di on kan. Bluetooth connected. Itu sudah otomatis ya karena sudah pernah dikoneksikan. Sekarang kita coba nyalakan menggunakan sound system. Ketika Bapak Ibu, tadi sudah ya sebetulnya. Saya akan mencontohkan lagi ketika Bapak Ibu mengkonekkan ke sini ya dari flash disk. Jadi ketika Bapak Ibu punya file, silakan Bapak Ibu masukkan ke flash disk, kemudian dicolokkan flash disknya. Tadi sudah ya Bu? Oh tadi sudah. Berikutnya, nah ketika Bapak Ibu ternyata lupa membawa flash disk. Lupa membawa flash disk tapi hanya membawa laptop. Filenya itu semuanya ada di laptop. Kita akan mencontohkan dari awal bagaimana mengkoneksikannya. Ya, caranya adalah cukup Bapak Ibu menghubungkan kabel HDMI-nya saja. Kayak pakai itu. Kayak pakai LCD. Ya, kayak persis kayak sini. Jadi kita tidak perlu membawa layar, tidak perlu membawa LCD, cukup bawa laptop atau flash disknya saja. Ya, itu nanti biasanya otomatis kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti harapan saya itu semua Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan ini untuk pembelajaran. Ya, mungkin alangkah lebih baiknya Bu Ais membuat jadwal gitu ya Pak ya, jadwal penggunaan ASR misalnya Bu Iga pada tanggal